Kebebasan berpendapat. Demokrasi kita katanya pers, media adalah pilar demokrasi, tapi apa itu terbukti? Ya, banyak yang mempertanyakan mana live streamingnya sidang PK Jessica kok nggak ada live streamingnya. Itu bagaimana itu Pak? Nah, itulah saya bingung juga ya. Adanya mereka merekam, saya lihat kan ada 3 tuh kamera besar itu. Saya kira live streaming pada saat saya tampil itu membongkar rekayasa barbar brutal biadab Muhammad Noor Al-Azhar terkait novum 100 frame hilang dari kamera 9 atau 10 detik durasi video sesuai dengan pernyataan Edi Darman Salihin. Mereka jingkrak katanya kegirangan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jangan dihadirkan ini potongan video ini. Ini momen Jessica Wongso dan kuasa hukumnya keluar dari sidang ya. Mohon. Jessica Wongso langsung keluar ruang sidang sebelum 2 ahli yang dihadirkan jaksa dapat memasuki area sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Hidayat Bostam, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, keberatan dengan dihadirkannya ahli dari pihak termohon. Dan bagaimana tanggapannya Bang Resmond Sianipar setelah sidang ini ternyata disiarkan secara live di saat termohon menghadirkan ahli ya. Tapi di saat ahlinya Jessica, Bang Resmond Sianipar tidak dikasih kesempatan untuk live ya. Isunya, tapi nggak ada yang mendengarkan keluh kesah kita ya, korban rekayasa ini ya. Memang sangat tragis kita berdiri di republik ini, lahir tapi apa boleh buat ya, nenek moyang kita sudah lahir di sini kan, harus kita perjuangkan lah ya, kemerdekaan kita, khususnya kebebasan berpendapat. Demokrasi kita katanya pers, media adalah pilar demokrasi, tapi apa itu terbukti? Oke. Pertanyaan. Iya, banyak yang mempertanyakan mana live streamingnya sidang PK Jessica kok nggak ada live streamingnya. Itu bagaimana itu Pak? Nah, itulah saya bingung juga ya. Adanya mereka merekam, saya lihat. Jadi kan ada 3 tuh kamera besar itu. Saya kira live streaming pada saat saya tampil itu membongkar rekayasa barbar brutal biadab Muhammad Noor Al-Azhar terkait novum 100 frame hilang dari kamera 9 atau 10 detik durasi video sesuai dengan pernyataan Edi Darman Salihin. Mereka jingkrak katanya kegirangan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jangan dihadirkan ini potongan video ini. Nanti Jessica biar jangan dihukum mati. Nanti kalau cuma dihukum mati nanti dia nggak keseksa seumur hidup aja, kata Darmawan di situ. Di situ juga di sidang PK 4 November yang lalu 2024 sudah saya bongkar juga FreeMic ya, eRightShop ya, software yang dipakai oleh Muhammad Noor Al-Azhar untuk secara brutal merusak ya. Di sana juga ada untuk mendisable video, utilitas dari eRightShop ini. Jadi di kamera 1 kita dapati ada audio. Saya yakin ya, dengan eRightShop ini Muhammad Noor Al-Azhar mendisable semua audio itu, khususnya di kamera CCTV 7 dan 9 yang mahkota itu ya. Bayangkan kalau audio itu tersedia, semua pembicaraan di meja 54 bisa kita analisa dengan spektrum analyzer, dipilih-pilih frekuensinya ya, pakai program Python pun gampang ya. Saya sudah biasa sinyal processing sejak S1 di Teknik Elektro UGM ya, nggak usah pakai tool-tool yang berstandar internasional. Kita bisa buat program sendiri untuk memilah-milah frekuensi itu. Bayangkan kalau itu ada ya. Kan sangat sangat jelas. Harusnya informasi audio visual itu lengkap. Visualnya tajam 2 juta per pixel. Terus ada audionya. Jadi pekerjaannya gampang sekali kalau tidak direkayasa dengan eRightShop. Dan frame-frame yang hilang juga sudah saya terangkan dengan sangat seksama pelan-pelan supaya diabdusi, dimengerti oleh hakim yang buta secara literasi digital. Tetapi itulah media kita. Saya pun bingung. Adanya mereka ya merekam, tapi sampai sekarang tidak ada diupload utuh. Inilah pembungkaman demi pembungkaman. Ayolah media-media besar, uploadlah utuh itu. Rakyat kan perlu pembelajaran. Bukan kita mau mengobrak-abrik institusi kepolisian, nggak semua kita benci. Cuma Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noor Al-Azhar, mumpung kita tangkap bahasa ini. Janganlah mau ditakut-takuti, upload saja gitu secara utuh sidang kemarin itu. Ini berguna ya. Keterbukaan informasi publik kan dijamin oleh undang-undang ya. Terus ada lagi waktu saya podcast dengan Bang Reza Indragiri dengan Pak Rosadi di diskursus, ada informasi yang membuat saya tercengang gitu loh. Ternyata apa informasinya itu? Media itu dapat sawer dan juga diarahkan
Jadi 2016 pun pada saat sidang Jessica, ya, media itu menurut riset, ya, menurut salah satu riset terpercaya, sumber terpercaya, ternyata media saat itu diarahkan mendapat arahan dan dapat saweran uang, duit. Kan bagaimana kalau apa itu media ini sebagai katanya pilar demokrasi, tapi malah justru menerima uang, ya? Jadi ya, apa yang mau kita harapkan lagi di Indonesia ini? Padahal demokrasi ini ujung tombaknya, katanya salah satu ujung tombaknya adalah kebebasan pers. Tapi kalau dibayar, ya tidak bebas namanya, itu terikat tangannya, terborgol oleh karena arahan lewat duit ini. Ya, saya kira juga yang kemarin 4 November 2024 hari Senin yang lalu, ya, itu juga saya kira itu yang sama. Masa saya tidak diwawancarai gitu, ya? Terus tidak ada, cuma model video pendek saja, cuma berita. Apa rupanya ruginya? Ya, kalau tidak ada pembungkaman, apa rupanya ruginya menampilkan itu estetis penuh begitu? Ya, supaya rakyat sadar bahwa rekayasa itu dilakukan oleh polisi, oknum polisi lah kita bilang, Muhammad Noel Azhar di laboratorium komputer forensiknya Bareskrim itu. Inilah pembelajaran kita, sehingga nanti ini dikupas, diulas oleh ahli hukum pidana, bagaimana kita mengamankan barang bukti digital ini, kebijakan apa yang penting untuk mengamankan ini, agar kita, Anda semua, apapun background pendidikannya, jabatannya, latar belakangnya, itu tidak menjadi mangsa bagi orang-orang semacam Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto ini, yang bisa diatur-atur oleh jenderal-jenderal kotor seperti Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ini kan pembelajaran kita semua, berguna untuk publik. Kenapa nggak kalian upload itu? Kalau kalian bilang sebelumnya memang begitu, harusnya kan kami bawa aja tim sendiri, ya, walaupun amatir tapi bisa merekam itu. Itulah kekecewaan saya pada saat itu, ya. Jadi itulah tanggapan saya, kekecewaan saya. Oke? Iya, padahal waktu Netflix meledak di tahun lalu, itu banyak milenial Gen Z yang mengatakan, wah kalian kemana aja 2016, bla 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 gitu. Padahal mereka bisa saksikan sekarang kan, tidak embedded lah, maksudnya tidak lebih baik kan. Justru di 2016 masih ada coverage di live streaming oleh sejumlah televisi. Sekarang justru yang namanya smartphone udah murah, udah bisa live streaming lah, misalkan lewat FB streaming yang paling minim lah, misal pun tidak dilakukan gitu ya. Ya, inilah pembungkaman yang kita alami, ya, karena memang rekayasa ini dilakukan oleh orang penting saat ini, ya, Tito Karnavian sebagai Mendagri yang tetap dipertahankan oleh Presiden Prabowo, ya. Jadi kalau media ini bisa diatur-atur, apa harapan kita? Ya. Harapan kita ya sebenarnya konten kreator yang lain, ya, yang bisa menjadi resonansi, menjadi untuk menyebarluaskan, ya. Tolonglah konten kreator yang sudah besar-besar itu, YouTuber yang sudah di atas ratusan ribu, ingatlah lagi, ya, kalian ketika mengangkat isu Jessica, Vina Cirebon, kalian mendapatkan views jutaan, ratusan ribu, terus mendapatkan subscribers yang puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan. Tetapi begitu isu itu menjadi tenggelam, tidak menghasilkan monetisasi yang menurut kalian menguntungkan, kalian pergi berlalu seperti itu saja. Ini kan pragmatisme para konten kreator ini juga perlu dikoreksi. Ya, kembalilah sesekali, ya, menghidupkan lagi isu Jessica, rekayasa, isu tentang Vina Cirebon. Karena apa? Ya, untuk kita semua gitu loh. Janganlah hanya karena ada di sana si buah dari gua hantu, ya, apa yang dipeributkan, saya pun bingung. Semua mengupas ke sana. Ada beberapa pengacara, ya, silang pendapat, saling melempar opini yang nggak jelas. Entah apapun gunanya itu untuk kita. Ini yang lebih penting, ya. Rekayasa ini harus kita bongkar agar tidak terjadi lagi. Bayangkan, ya, bukan hanya Kapolda yang melakukan rekayasa, Tito Karnavian, selevel Kapolsek pun bisa sekarang melakukan rekayasa. Terbukti itu di Cirebon, ya kan? Jadi bagi kalian konten kreator, ya, saya berharap, ya, pragmatisme itu tolonglah dirim dikit, ya, yang hanya berorientasi terhadap monetisasi. Ya, kita hidupkanlah isu-isu ketidakadilan, rekayasa yang dirasakan oleh rakyat, ya, seperti di isu guru Supriyani, terus bagaimana lagi yang dengan enteng di VR override oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suaryono. Ini kan nggak masuk akal, ya. Ini kan bisa kita hidupkan lagi, kita resonansikan lagi ini supaya didengar oleh Komisi 3 atau yang lainnya. Jadi kanal kalian yang sudah besar itu, pergunakanlah itu sesekali untuk rakyat, bukan untuk istilahnya menjadi penumpang
dari sebuah isu yang bisa jadi isu itu sebenarnya memang diatur oleh sutradaranya ya, supaya semua konten kreator menyerubung ke sana sehingga PK Jessica ini pun terlupakan. Bahkan sekarang saya lihat juga isu tentang PK 7 atau 8 terpidana kasus Vina Cirebon itu juga sudah menggelinding ke bawah, tidak menjadi lagi seksi lagi untuk diangkat oleh konten kreator. Harusnya kesadaran kalian lah ya, dan rasa berterima kasih juga kepada subscriber kalian atau yang subscriber yang membuat kalian viewsnya makin banyak dan ini ya subscribernya jadi ratusan ribu atau jutaan ya, berterima kasih lah, baliklah lagi sesekali seminggu untuk isu kita bersama gitu loh. Kalau Belgia Academy deh, apalah itu 11.000, 12.000 ya kan, dianggap butiran debunya itu di media sosial YouTube ini. Kalian yang kita harapkan ya, pesan kami ya kalian, karena tadi tuh kembali lagi ke awal, kalau kita mengharapkan media mainstream gampang diatur karena mereka sedikit ya, dan mereka sudah tingkat elit nasional, gampang ya, minum kopi saja atau makan di sana bisa ngomong-ngomong bosnya, nanti ya begini ya isunya, jangan dulu rekam itu, wawancara dulu si Rismon itu ya, bahaya kali bu lihat itu, ribet kali bu lihat di apanya itu, YouTube-nya itu, begini gampang diatur. Tetapi kalau konten kreator banyak, susah aturnya. Gitu. Caranya mereka mengatur konten kreator ini dari sisi pragmatismenya itu, kerakusan monetisasi ini. Jadi mereka giring lah ya, dengan cara mengangkat isu yang nggak jelas juga. Saya yakin itu isu si buta dari gua hantu itu juga pasti itu dari situ ya, degenerate ya kan? Drama-drama sehingga semua konten kreator ke sana, tertinggal lah ini ya. Tidak seksi lagi kasus Vina Cirebon, tidak seksi lagi kasus Jessica Wongso. Ya begitulah pendapat saya. Saya dulu lugu Pak ya. Tahun lalu itu kan persisnya November ya, meledaknya Netflix waktu viralnya Jessica Wongso ya. Saya pikir dulu, wah warga Indonesia ini keren ya. Netizen, citizen dari berbagai kalangan, tidak melihat suku, agama, ras, semua cinta keadilan, semua cinta Jessica. Saya pikir dulu benar-benar care sama Jessica. Bahkan di TV-TV ada yang bawa gelas ukur, ada yang apa. Pokoknya heboh lah di podcast-podcast yang besar, podcast kecil menjadi besar. Saya pernah ngikuti Pak dari podcast yang dia 30 ribuan ya, tapi karena ngebahas Jessica dia itu langsung ratusan ribu. Dan saya karena dia membela keadilan ya, saya juga saya selalu konsisten mendukung lah ya. Ya itulah like, menonton habis gitu karena mendukung. Belakangan setelah nggak viral itu di Januari kan sudah drop ya. Setelah itu kan pemilu pilpres ya. Itu kan saya heran loh, semua sekarang sudah balik badan gitu ceritanya. Tidak ada lagi mau mengangkat isu seperti kasus Jessica Wongso ini dan Vina Cirebon. Nggak mau lagi mereka karena itu udah nggak seksi lagi kan gitu. Jadi karena memang semangat utamanya mungkin monetisasi itu. Iya, jadi saya pikir itu bukan karena kecintaan kepada negara, kecintaan kepada keadilan ataupun secara persen mungkin menyukai Jessica atau bagaimana, kasihan Jessica. Ternyata tidak. Ternyata semua driven by money, didorong oleh keuangan yang maha kuasa. Saya juga dulu ya, sebelum tahu seperti ini, sebelum saya jadi YouTuber amatir ini ya, saya kira mereka itu memang berjuang by value, berdasarkan nilai ya. Semua yang YouTube konten kreator yang besar-besar itu ternyata mereka cuma menumpangi isu besar saat itu, khususnya Jessica Kumala Wongso, isu viralnya Netflix itu dia tumpangi ya, seolah-olah dia peduli pada kemanusiaan, ketidakadilan dan rekayasa. Ternyata dia hanya menjadi menumpangi sehingga nanti banyak penumpang yang masuk. Setelah itu ya penumpangnya disia-siakan gitu kan, larilah kemana-mana isu, pokoknya isu sedang hot. Jadi inilah kalau melihat pragmatisme dari konten kreator ini ya ya gampang sebagai seorang sutradara ya, yang memiliki akses finansial dan segala macamnya, ya gampang orang-orang ini, konten kreator ini diarah-arahkan dengan isu-isu yang nggak penting, yang penting viral. Karena dia akan baca konten kreator itu hanya butuh duit, bukan value dia, gitu loh ya. Sama seperti yang media-media besar sekarang ini kan, masa sudah kita bongkar sedemikian rupa. Saya kalau nggak salah 1-2 jam ya menyajikan itu, dan dibongkar sampai saya juga punya slide ya untuk mendemonstrasikan menunjukkan metadata itu. Ya, memang sudah kita kunci memang. Rekayasa barbar brutal biadabnya Muhammad Noel Azhar. Takut saya nanti takut saya nanti ketika nanti saksi ahli dari JPU datang dihadirkan di persidangan, maka media justru menampilkan mereka. Ini yang saya takut, seolah-olah tidak ada perlawanan dari sisi Jessica, padahal karena memang tidak diliput.
maksudnya tidak diupload gitu ya kan, diliput tapi entah di mana disembunyikan. Tapi Pak, yang lebih berbahaya menurut saya Pak ya, belajar dari 2016 lalu, itu kan yang dijadikan putusan oleh hakimnya, itu kan hampir 90% atau 95% kan dari ahli sana, JPU gitu. Nah takutnya kalau nanti benar di hari Senin katanya ya, si JPU-nya menghadirkan ahli dari dia ya. Padahal menurut Dr. Solehudin, ahli beracara ya, ahli hukum beracara mengatakan kalau PK itu sebenarnya panggung untuk terdakwa, pihak Jessica Wongso, pemohon. Jadi pihak jaksa tidak disebut sebagai JPU katanya. Jadi dia hanya mendengarkan saja. Karena ini kan kesempatan buat Jessica, karena kan panggung dia sudah di 2016 lalu katanya. Tapi faktanya tadi berita terakhir kita lihat di YouTube akan diberikan kesempatan untuk ahli JPU. Nah ini saya takutnya begini ya, media hanya menampilkan satu sisi dari ahli mereka, sementara kita nggak ada apa-apa, seolah-olah itu tidak ada apa-apa. Nah takutnya seperti kasus di 2016 ya, itu kan semua kesaksian kita sebenarnya tidak ada gunanya kalau tidak dicatat oleh panitera. Iya. Yang akan disampaikan nanti diputuskan oleh hakim atau hakim agung. Takutnya kalau nanti Muhammad Noor Al-Azhar datang ya, maka panitera hanya fokus pada mencatat dari uraiannya Muhammad Noor Al-Azhar, pembelaannya, meskipun sebenarnya pembelaannya sudah konyol. Nah itu dia Pak, terkait panitera, ada berita sebulan lalu, seorang ibu-ibu panitera di Jakarta itu dia ditangkap karena disogok terbukti 1 miliar gitu loh, untuk kasus PK juga Pak. Ya, apalagi itu ya, paniteranya pun bisa disogok 1 miliar. Kemarin Jarod itu sampai 1 triliun uangnya ya. Jadi menyogoknya itu bukan hanya hakim, panitera dan segala macam bisa disogok. Jadi ya kita mendapatkan keadilan bagaimana, bukannya kita takut ya sama Muhammad Noor Al-Azhar ya. Saya tidak pernah takut, saya hanya takut sama pencipta dunia ini. Yaitu ya, ketika mereka dihadirkan maka hanya informasi sebelah yang dicatat. Apalagi media kemarin tidak meliput saya. Inilah yang sangat kita khawatirkan, permainan ini ya, game ini mereka yang pegang. Ya, apalagi ya itu kemarin tidak terdokumentasi lewat dokumentasi digital YouTube. Sementara nanti pembelaannya Muhammad Noor ya, walaupun pembelaan paling bodoh ya, ditertawakan di kalangan ilmuwan atau praktisi di bidang digital video, ya tetap aja nanti dia yang dicatat. Ya. Makanya dia tidak berani muncul di luar persidangan, karena memang dia ahli menipu di persidangan. Ya, pautotohon dalam bahasa Batak ya, pautotohon hakim. Ya, mungkin hakim juga senang ditipu kan, nggak tahu juga kita kan. Jadi memang Muhammad Noor Al-Azhar ya, memang jago dia di persidangan itu ya, dengan tutur katanya ya. Terus ya menipu, memang dia jago bersidang, ahli bersaksi bukan saksi ahli. Makanya dia takut ketika kita ajak seminar nasional atau seminar ilmiah, podcast, dia nggak mau, karena dia memang tempatnya hanya untuk di sidang itu, untuk menipu-nipu hakim, jaksa, pengacara dan publik gitu ya. Karena kalau ketemu di luar akan kita telanjangi dia kan hebat memang, karena di kalangan orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi dia bisa aja buat alasan nanti, bukan di metadatanya itu e-readshop itu salah tulis, misalnya langsung dicatat sama paniteranya, oh salah tulisnya itu biasa, itu salah tulis katanya kan. Terus atau alasannya dia, oh enggak, justru saya memakai e-readshop itu untuk kamera CCTV 1, 3, 7 dan 9 untuk super resolution, untuk lebih mempertajam dan menambah frame-nya, menambah laju frame-nya. Dicatat paniteranya, oh enggak, merekayasa kok dia. Jadi sopir gratisan itu untuk baiknya dia itu, untuk untuk menambah ketajaman, bukan untuk merusak. Nah itulah. Kalau ditelan bulat-bulat penipuan Muhammad Noor Al-Azhar, karena memang dia sudah ribuan kali melakukannya, terlatih untuk melakukan penipuan itu, ya habislah kita. Habis. Dan saya pun akan bagaimana ya, saya sudah berjuang mati-matian pun hasilnya cuma begini ya, karena yang kita lawan adalah sistem. Saya nggak bisa berjuang sendiri deh, siapalah saya, rakyat jelata juga seperti kalian ya, satu-satunya mungkin kehendak rakyat yang akan maju ya. Kalau ini terjadi sampai kalah nanti, bukti saintifik sudah telak ya, bahkan bisa kita seminarkan. Bahkan kita bisa undang Netflix itu untuk membuat kebrutalan, kebiadaban Muhammad Noor Al-Azhar di kepolisian itu untuk menjadi Netflix seri 2 ya. Inilah saking saya confirm Ini ya. Artinya apa? Argumen saya harus bisa diuji oleh kalangan dosen ITB, UI, luar negeri, Singapura, segala macam gitu. Kalau argumennya Muhammad Noor Al-Azhar hanya cocok untuk di sidang ya, di para hakim yang nggak tahu apa-apa, itulah dia ya. Jadi kalau ini sempat kalah ya, tidak didengarkan bukti saintifik yang sangat telak ini
ya kehendak rakyat lah yang jadi. Apa yang akan kita lakukan terhadap para Mahkamah Agung itu? Apakah kita minta kepada Presiden Prabowo supaya dibubarkan aja mereka itu? ini Karena banyak kali kasusnya. Baru-baru ini Hakim Tanur itu ya disogok, ya disogok, ada mafianya. Ya. Jadi kalau ini kalah ya udah, sistem ini sudah rusak semua. Makanya kalau ini sempat tidak didengarkan bukti ilmiah yang sangat akurat ini dan bisa diuji oleh siapapun, maka kita rakyat harus meminta kepada Prabowo, kita turun tangan ke jalan, ya, meminta kepada Presiden Prabowo bubarkan itu hakim-hakim semua seluruh Indonesia. Sudah nggak ada lagi gunanya. Ya. Kenapa? Ya sudah, ya kalau ini kalah ya sudah, silahkan rekayasa terus terjadi terus dan terjadi terus. Ya. Bayangkan alasan apa lah, alasan konyol metadata salah ketik dan itu nanti masih diterima oleh Hakim Agung yang mulia. Ya. Metadata salah ketik, produk dari tool, ya, produk dari software. Klik kanan properties itulah yang kalau kita lihat klik kanan misalnya file, klik kanan properties itulah yang metadata sederhananya ya, atau metadata lewat software yang lain seperti Exit Tool GUI dan lain-lain itu banyak ya, atau kita buat program sendiri untuk membaca metadatanya juga bisa lebih lengkap. Kalau itu masih bisa dijadikan alasan untuk bahwa tidak direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar, entah apalah yang kita bisa perbuat di Indonesia ini. Ya, apapun sudah tidak bisa lagi kita kasih alasan saintifik kepada mereka, dan bisa jadi mungkin alasan ketidaktahuan ya, alasan keabsenan pengetahuan terhadap IT. Ya. Kemarin minta naik gaji, sekarang memutuskan saya tidak tahu, saya tidak paham. Masa jadi beban kami untuk membuat kau pintar, mengajar-ngajari kau, udah minta gaji kau naik, ya kau belajarlah. Kalau nggak tahu, ya tanya ahli yang independen kan gitu. Jangan menentukan nasib orang karena ketidaktahuan. Ya, kau digaji besar 30-50 juta sebulan, ya untuk pintar. Guru aja sekarang harus sertifikasi dan harus pintar. Kan gitu. Ya kita mendesak ya mereka pintar. Kalau Anda tidak pintar, tidak paham ya mundur aja jadi hakim, kan gitu aja. Oke, sekian dulu lah ya bagaimana dampak media ini pada kita. Itulah kekhawatiran kita, yang kita hanya bisalah berserah diri kepada yang memiliki alam semesta ini. Apalagi kan kita sudah berbuat maksimal. Saya sudah berbuat maksimal. Tetapi apa yang kita lawan adalah sistem. Ya, tetapi saya bilang ya kita harus tetap semangat, optimis. Ya. Ada jalan ke Roma. Banyak jalan ke Roma. Meskipun hati saya memang agak-agak rada-rada ya melihat kenyataan mafia-mafia hukum yang inilah sogok lah, 1 triliun lah, apalah, aduh, pusing kalau mendengar itu. Oke, sekian dulu dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.